Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, ada beberapa rahasia yang terbuka, di mana perang besar yang terjadi sekitar 500 tahun setelah kelahiran Fang Yuan di duniaku yang pertama kali. Rupanya ketika itu dinding regional runtuh dan kelima wilayah menjadi satu. Maka tidak heran kalau kemudian perang besar pun terjadi di antara kelima wilayah. Namun, rupanya rencana untuk menghancurkan dinding regional ini sudah disiapkan oleh pengadilan surgawi sejak lama, di mana saat ini Duke Long sedang mencoba menggabungkan pena bumi untuk menghilangkan dinding regional. Ini juga menjadi cikal bakal lahirnya alam mimpi, sehingga era ini akan disebut dengan zaman yang hebat. Sayangnya, pada kehidupan pertama Fang Yuan, Sekte Bayangan berhasil menghalangi rencana dari pengadilan surgawi, sehingga era besar yang hebat baru muncul setelah 500 tahun. Namun, saat ini karena Sekte Bayangan berada di ambang kehancuran, maka tidak ada yang bisa menghentikan rencana dari pengadilan surgawi. Fang Yuan pun tidak bisa, karena dia bahkan tidak mengetahui tentang detail masalah ini. Bahkan dari kisah kemarin kita juga tahu kalau di kehidupan pertama Fang Yuan, Sekte Bayangan itu berhasil membunuh calon yang mulia abadi mimpi besar sebelum dia tumbuh dewasa, di mana orang yang dimaksud itu tidak lain adalah Feng Jinhuang. Dan kalau kita ingat cerita lama, pada kehidupan pertama Fang Yuan, dia adalah orang yang telah membunuh Feng Jinhuang. Kalau misalnya kita gabungkan kedua fakta ini, maka sepertinya Fang Yuan dulu adalah bagian dari rencana Sekte Bayangan. Dia sendiri tidak sadar kalau dia dipergunakan oleh Sekte Bayangan. Ya, rahasia lain lagi akan terbongkar nanti. Karena itu, sekarang mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 261. Saat ini, Fang Yuan telah kembali ke perbatasan selatan. Bagus, aku akhirnya tiba di sini. Dengan begini, maka aku masih memiliki waktu yang cukup. Jika aku menghabiskan waktuku di dalam formasi alam mimpi, maka bisa jadi seluruh jalur milikku nanti akan mencapai tingkat Grandmaster sebelum bencana besar dimulai. Dengan begitu, maka kekuatanku dapat naik secara kualitatif, gumam Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan pun bergegas kembali ke klan Wu. Dan sesampainya di sana, dia langsung menemui Wu Yong. Saudaraku, ini adalah Gu yang kupinjam dari klan. Hari ini aku akan mengembalikan semuanya, kata Fang Yuan. Wu Yong pun menerima semuanya dengan senyuman. Lalu, apakah perjalananmu kali ini membuahkan hasil, adikku? Wu Yong bertanya dengan ramah, dan Fang Yuan pun tersenyum. Ya, aku mendapatkan banyak keuntungan besar. Oh, syukurlah, aku bangga padamu, kata Wu Yong. Lalu, Fang Yuan kemudian bertanya, saudaraku, aku ingin segera kembali ke formasiku untuk berkultivasi. Bisakah kamu mengaturnya untukku? Tentu saja bisa, tapi saat ini beristirahatlah dulu. Aku akan menyiapkannya dalam beberapa hari. Terima kasih saudaraku, kalau begitu aku akan kembali sekarang, kata Fang Yuan. Ya. Dan setelah itu Fang Yuan pun kembali ke Gunung Beruang. Gunung Beruang memang telah diserahkan kepada Fang Yuan, yang artinya Fang Yuan adalah tuan dari Gunung Beruang.
Saat ini, Wuyong sungguh senang pada tindakan Fang Yuan, karena dengan absennya Fang Yuan dari urusan klan, itu hanya akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin klan. Oleh karena itu, sejak ia diangkat menjadi tetua tertinggi klan Wu, sampai dengan saat ini tentunya, pengaruh dari Wuyong terus meluas. Sementara itu, Fang Yuan tentu menyadari situasi ini, dan sebenarnya ini juga adalah salah satu bagian dari rencananya. Fang Yuan tidak ikut campur dalam urusan klan, dan oleh karena itu, Fang Yuan memiliki waktu bebas yang jauh lebih banyak, dan dia bisa fokus pada kultivasinya. Kini, Fang Yuan yang berada di puncak Gunung Beruang, dia melakukan transformasi kura-kura ramalan bintang. Dengan transformasi ini, akumulasi tanda Dao miliknya pun berubah menjadi tanda Dao dari jalur kebijaksanaan. Sehingga saat Fang Yuan melakukan pengurangan dari jalur kebijaksanaan, efisiensinya meningkat drastis. Setidaknya, sekarang kecepatan Fang Yuan bahkan jauh lebih dari 10 kali lipat daripada kecepatannya sebelumnya. Dengan begitu, meski hanya dalam beberapa hari, Fang Yuan telah berhasil menyimpulkan gerakan pembunuh transformasi kura-kura ramalan baru. Ini adalah bentuk lengkap dari transformasi kura-kura. Selain itu, Fang Yuan juga menghasilkan banyak gerakan pembunuh yang lain. Dan dengan begitu, meskipun Fang Yuan tidak bisa menggunakan transformasi naga berak ataupun sungai arus balik, Fang Yuan saat ini sudah cukup kuat untuk sparring dengan ahli peringkat 8. Fang Yuan tampak puas dengan hasilnya kali ini. Lalu dia melanjutkan eksperimennya lagi. Kali ini, Fang Yuan mencoba menargetkan sungai arus balik. Fang Yuan menggunakan landscape kembali semula untuk menghasilkan air sungai bawah dari sungai arus balik. Namun sayang, hasilnya tidak terlalu memuaskan. Kata Fang Yuan, efisiensinya terlalu rendah. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi Fang Yuan. Faktanya, ketika dia menggunakan landscape kembali semula pada sungai arus balik, hasilnya tidak terlalu baik. Tetapi, ketika dia menggunakan landscape kembali semula pada lembah Luobo ataupun Gunung Danghun, efeknya sungguh luar biasa. Kenapa bisa begitu? Padahal ketiganya sama-sama domain terpencil. Fang Yuan berpikir, apakah sungai arus balik itu adalah domain terpencil yang lebih spesial dibandingkan lembah Luobo dan Gunung Danghun? Ataukah sebenarnya ada alasan yang lain? Fang Yuan mengerutkan kening. Dia sudah tenggelam dalam pertanyaan ini dalam beberapa waktu. Sampai akhirnya, dia tiba-tiba seolah tercerahkan. Tunggu, Gunung Danghun dan lembah Luobo pernah menjadi milik Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Namun, ketika itu memang dia tidak berhasil mendapatkan sungai arus balik. Jangan katakan padaku bahwa dia telah memodifikasi lembah Luobo dan Gunung Danghun. Dan memang tebakan Fang Yuan ini sangat tepat. Meskipun Fang Yuan tidak tahu, tapi kebenarannya, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral memang telah memodifikasi lembah Luobo dan Gunung Danghun. Selain itu, landscape kembali semula dan juga manusia kembali semula itu adalah gu milik Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Pada mulanya, kedua gu ini dibawa oleh Raja Sejati Gunung Ungu yang kemudian diwariskan ke Tai Bayun Seng. Jadi, memang sejak awal mereka itu saling terhubung. Jadi tidak heran kalau efek landscape kembali semula sangat luar biasa pada Gunung Danghun dan lembah Luobo, tetapi tidak untuk sungai arus balik. Fang Yuan mulai menyingkirkan pemikirannya ini, dan dia berkata,
Untuk sekarang aku hanya bisa puas dengan hasil ini. Bahkan sekalipun lambat, tetapi untungnya sungai arus balik sudah cukup pulih. Aku penasaran apakah aku bisa menggunakan sungai arus balik untuk melawan binatang buas tahun. Fang Yuan mulai memikirkan hal yang lain sambil terus mengurung diri. Dan beberapa hari pun berlalu. Sebuah kecelakaan kecil terjadi. Wu Yong segera memanggil Fang Yuan dan seorang immortal bersama dia. Immortal itu bernama Wu Yubo. Dia memiliki janggut panjang dan auranya yang kuat. Wu Yong berkata, "Saat ini klan Xia mencoba mencari masalah dengan kita. Mereka mengajukan tuduhan. Mereka ingin mengadakan kontes untuk memperebutkan kolam mangkuk bulan. Tempat itu adalah salah satu dari titik sumber daya paling penting bagi klan kita. Kita tidak boleh sampai kehilangan itu. Jadi, aku ingin kamu pergi bersama Wu Yubo ke sana." Fang Yuan saat ini adalah bagian dari klan Wu. Walaupun sebenarnya dia punya hak untuk menolak permintaan ini, namun kali ini dia masih harus mempererat hubungannya dengan Wu Yong. Maka, Fang Yuan pun menyetujui permintaannya. Akhirnya, Fang Yuan dan Wu Yubo pergi bersama menuju ke kolam mangkuk bulan. Dan setelah beberapa hari, tibalah mereka di kolam mangkuk bulan. Rupanya, di sana sudah ada Xia Qingchang dan Yan Huang yang sedang menunggu mereka. "Wu Yubo, kau telah menghancurkan desaku dan membunuh keturunanku. Hari ini aku akan mengembalikan semua penghinaan ini padamu," seru Yan Huang dengan penuh amarah. Mendengar itu, Wu Yubo pun tampak geram. "Berani kau memutarbalikkan fakta di lapangan. Jika bukan karena iblis dari jalur darah yang bersembunyi di sana, aku tidak akan menghancurkan desa itu. Sekarang, kau mencoba mencoreng namaku. Kau memang layak mati." Keduanya memiliki alasan yang kuat untuk bertarung. Jadi, tanpa penundaan, mereka pun langsung bertukar pukulan. Wu Yubo adalah seorang ahli dari jalur air, sementara Yan Huang adalah ahli dari jalur api. Keduanya memang saling tidak cocok satu dengan yang lain, dan setelah beberapa saat saling tukar pukulan, semua orang bisa melihat bahwa Wu Yubo jauh lebih unggul dalam pertarungan ini. Meskipun ini baru awal, jadi segala sesuatu masih bisa berubah seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Fang Yuan dan Xia Qingchang hanya menyaksikan keduanya dari jauh, seolah tidak ingin ikut campur. Namun, yang membuat Fang Yuan merasa tidak nyaman adalah sikap dari Xia Qingchang. Dia terlihat begitu santai, bahkan beberapa kali Xia Qingchang terlihat tersenyum dan tertawa. Padahal, situasinya saat ini Wu Yubo jauh lebih unggul. Waktu pun berlalu. Kini pertarungan menjadi semakin intens. Keduanya mulai menggunakan gerakan pembunuh abadi. Namun sampai sejauh ini, Wu Yubo masih terus mendominasi. Fang Yuan mengerutkan kening. Dia tidak berani ceroboh. Tapi berbeda dengan Wu Yubo. Dia adalah orang yang sombong, dan dengan penuh percaya diri dia berseru, "Yan Huang, matilah. Ini adalah kehormatan untukmu karena mati di tanganku." Wu Yubo mengaktifkan gerakan pembunuh abadi. Lalu hujan mulai turun dengan awan gelap yang mulai berkumpul. Semuanya membentuk pusaran dan kini memerangkap Yan Huang. Yan Huang mencoba melepaskan diri, tetapi apapun yang ia lakukan, semua dinetralkan oleh gerakan pembunuh Wu Yubo.
Fang Yuan tampak mengamati Xia Qingchang. Dia berjaga-jaga kalau sampai Xia Qingchang ikut campur. Namun, bukannya bergerak, Xia Qingchang masih tersenyum dengan santai. Kemudian, di saat yang tak terduga, Yan Huang tertawa keras. Aura Gu di dalam tubuhnya meledak dan jumlahnya sampai tak terhitung. Kini tubuh Yan Huang pun bersinar dengan terang. Apa yang terjadi? Wu Yubo pun terkejut. Lalu gerakan pembunuhnya tiba-tiba dibatalkan dengan paksa, sampai dia pun menerima rebound dan terluka. Segera lingkungan di sekitar Yan Huang pun berubah. Magma naik dan membuat lingkungan sekitar terbakar. Ini gerakan pembunuh medan perang. Wu Yubo tampak masam. Fang Yuan yang melihat ini pun terkejut. Dia hendak membantu Wu Yubo, tetapi Xia Qingchang menghalangi jalannya dan memberinya peringatan. Wu Yihai, jika kau ikut campur, maka nama klan Wu akan tercoreng. Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. Apa kau pikir orang luar sepertimu berhak menilai kami? Dalam sekejap, Fang Yuan melakukan transformasi dan berubah menjadi kura-kura ramalan baru. Dia kini siap bertarung. Xia Qingchang melihatnya dan menghela nafas. Kalau begitu aku harus menghentikanmu. Xia Qingchang menggunakan gerakan pembunuh medan perang miliknya. Namun sayang sekali, tidak peduli apapun yang ia lakukan, Fang Yuan bergerak maju. Orang bodoh, kau benar-benar tidak kenal takut, kata Xia Qingchang saat Fang Yuan menerobos masuk ke dalam medan perang miliknya. Segera ratusan pemikiran bintang mengincar Fang Yuan, dan semuanya menghantam cangkang kura-kura Fang Yuan. Ledakan terjadi, tetapi Fang Yuan tidak bergeming. Xia Qingchang pun terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini? Tunggu. Itu adalah kura-kura ramalan. Xia Qingchang akhirnya menyadarinya bahwa transformasi Fang Yuan itu adalah kura-kura ramalan baru. Dia adalah jenis binatang buas dari jalur kebijaksanaan. Padahal Xia Qingchang adalah ahli dari jalur kebijaksanaan, yang artinya gerakan pembunuhnya pun adalah gerakan pembunuh dari jalur kebijaksanaan. Sayang sekali, gerakan pembunuh dari Xia Qingchang tidak efektif pada Fang Yuan. Bagaimanapun, kura-kura cangkang ramalan baru itu memiliki ketahanan terhadap jalur kebijaksanaan. Pada akhirnya, Fang Yuan dapat dengan mudah menerobos medan perang milik Xia Qingchang dan langsung menerobos ke medan perang milik Yan Huang. Fang Yuan pun menyelamatkan Wu Yubo. Lalu, saat Yan Huang dan Xia Qingchang hendak melanjutkan pertarungan ini, Fang Yuan berkata, "Kali ini klan Wu kami mengakui kekalahan, maka kolam mangkuk bulan ini akan menjadi milik kalian." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Wu Yubo. Xia Qingchang pun tidak mengejar mereka. Bahkan saat Yan Huang hendak mengejar mereka, Xia Qingchang menghentikan Yan Huang. "Mengapa kamu membiarkan mereka pergi?" seru Yan Huang dengan penuh amarah. Lalu dengan suara dingin Xia Qingchang berkata, "Kita telah mendapatkan kolam mangkuk bulan, maka tujuan kita telah tercapai. Kau tidak akan bisa membunuh Wu Yubo saat ini. Kau tidak boleh lupa bahwa kau adalah tetua eksternal dari klan Xia saat ini. Kau tidak boleh bertindak gegabah, atau semuanya hanya akan berakhir buruk bagi klan Xia." Xia Qingchang memang orang yang pandai. Dia tahu batas bawah yang tidak boleh ia lewati.
Jadi, dia tidak berusaha untuk mengejar Wu Yubo, meskipun sebenarnya mereka seharusnya bisa membunuhnya. Kemudian, setelah hari itu, kekalahan Wu Yubo dengan cepat menyebar ke seluruh klan di perbatasan selatan. Semua orang membicarakan mereka. Karena bagaimanapun, Wu Yubo adalah seorang yang sombong dan dia juga mewakili klan Wu yang adalah klan nomor 1 di perbatasan selatan. Tapi sayangnya, kali ini dia dikalahkan oleh orang yang belum lama ini ia kalahkan. Kekalahan itu benar-benar mencoreng nama dari klan Wu, dan reputasi dari klan Wu pun sampai goyah. Padahal, sebelumnya hal semacam ini tidak pernah terjadi. Misalnya pada masa Wu Duxiu ataupun pada masa tetua tertinggi pertama sebelum-sebelumnya. Ini sungguh adalah masalah besar bagi klan Wu. Karena setelah itu, klan-klan besar yang lain mulai melakukan pendekatan seperti yang dilakukan oleh klan Xia. Jadi, hanya dalam sekejap, Wu Yong harus menghadapi banyak masalah dalam waktu yang hampir bersamaan. Sementara itu, Wu Yubo dan Fang Yuan juga telah kembali ke klan Wu. Mereka mengakui kesalahan mereka karena telah gagal menjalankan misi. Jadi pada akhirnya, mereka berdua pun dihukum. Begitulah klan di jalan kebenaran bekerja. Maka mereka berdua tidak mencoba bertanya dan mereka hanya menaatinya. Fang Yuan akhirnya kembali ke kediamannya. Dia kali ini tidak diizinkan keluar kecuali mendapatkan panggilan dari Wu Yong. Fang Yuan tahu ini akan terjadi dan dia tidak bersedih sama sekali. Dia tampak tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya saat ini Fang Yuan memanfaatkan waktu ini untuk menjalankan kultivasinya seperti biasa. Fang Yuan masuk ke dalam apertur abadinya, dan di sana dia melakukan aktivitasnya. Terdengar sebuah teriakan, "Biarkan aku pergi! Tolong, biarkan aku pergi!" Ah! Ketika kita mendengar suara itu, rupanya suara itu adalah milik Ma Hongyun, yang saat ini Ma Hongyun tampak menjerit kesakitan. Tapi Fang Yuan yang ada di depannya tampak mengabaikan teriakan dari Ma Hongyun. Dia kini hanya fokus untuk melanjutkan pencarian jiwa. "Dasar iblis jahat, bunuh saja aku, bunuh aku!" Ma Hongyun terus mengumpat dan memohon. Bahkan jika saat ini dia hanya dalam bentuk jiwa, dia bisa merasakan sakit yang luar biasa. Jiwa Ma Hongyun terus dikonsumsi, dan pada titik tertentu, Fang Yuan akan berhenti sesaat, lalu menggunakan Gunyali untuk mengembalikan jiwa dari Ma Hongyun, supaya jiwanya kembali dalam kondisi prima. Fang Yuan terus mengulangi metode ini, dan dia mendapatkan banyak ikatan dari Ma Hongyun. Termasuk salah satunya adalah resep dari Gu keberuntungan menyaingi surga. Sungguh ini adalah hasil yang luar biasa. Fang Yuan bersyukur telah mendapatkan Ma Hongyun. Meskipun Fang Yuan tidak akan berani menyempurnakan Gu keberuntungan menyaingi surga saat ini, karena Gu itu berada di peringkat 8. Mencoba menyempurnakan Gu peringkat 8 dengan kemampuannya saat ini, itu sama saja dengan mencoba menyelam walaupun tidak pernah bisa berenang. Maka bijak ketika Fang Yuan memutuskan untuk menyimpan semua resep ini untuk sekarang. Sementara untuk jiwa Ma Hongyun sendiri, Fang Yuan memutuskan untuk tidak menghancurkannya, melainkan dia akan menyimpannya untuk saat ini. Kenapa? Alasannya, meskipun Fang Yuan sudah mendapatkan seluruh ingatan Ma Hongyun, tetapi Ma Hongyun itu masih memiliki nilai di tangannya. Selama Zhao Lianyun masih hidup, maka
Fang Yuan bisa memanfaatkan jiwa Ma Hongyun. Dan oleh karena itu, Fang Yuan berpikir untuk menyimpan jiwa Ma Hongyun untuk saat ini. Dia berencana menggunakannya di masa depan untuk bertemu lagi dengan Zhao Lianyun. Lalu, beberapa waktu kemudian, Fang Yuan akhirnya kedatangan tamu. Orang yang datang itu rupanya adalah Wu Yubo. Mereka berbincang untuk beberapa waktu, dan kemudian Wu Yubo mengeluarkan sebuah gu dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan Wu Yihai. Ini adalah gu Vajra berpikir peringkat 6. Mohon terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih dari saya." Fang Yuan tampak bersemangat dan menerima gu itu. Dia pun meyakinkan bahwa semua itu memang adalah tugasnya. Jadi dengan begitu, Fang Yuan berhasil membangun vibes yang positif. Walaupun semua itu bohong. Setelah mereka selesai bicara, Wu Yong pun pergi meninggalkan kediaman Fang Yuan. Dan di saat itu, ekspresi Fang Yuan berubah seketika. Kenapa? Karena dia tahu arti dari gu immortal yang ada di tangannya. Pertama, gu itu jelas bukan gu biasa, melainkan gu yang diberikan oleh Gu Yong pada Fang Yuan. Tentu sebagai hadiah atas prestasinya. Karena bagaimanapun, keputusan Fang Yuan untuk menyelamatkan Wu Yubo saat itu adalah keputusan yang tepat. Kalau pertarungan terus berlanjut, Wu Yubo bisa mati di sana. Dan ketika itu terjadi, maka klan Wu akan kehilangan salah satu kekuatan besarnya. Jadi, menyelamatkan Wu Yubo itu dapat dianggap sebagai sebuah prestasi. Namun, klan Wu tidak dapat memberikan hadiah ini secara langsung pada Fang Yuan. Jika mereka melakukannya, maka itu hanya akan mencoreng nama mereka sendiri. Oleh karena itu, Wu Yong memberikannya pada Wu Yubo. Kedua, ini adalah alasan utama kenapa ekspresi Fang Yuan tiba-tiba berubah. Ekspresinya terlihat masam. Kenapa? Karena ini adalah gu immortal lagi. Seperti yang kita tahu, Fang Yuan itu sudah memiliki terlalu banyak gu immortal. Bahkan hampir tidak ada ahli peringkat 8 yang memiliki jumlah gu immortal sebanyak yang Fang Yuan miliki. Hal ini mungkin terkesan positif, namun bagi Fang Yuan ini juga menjadi sebuah masalah. Karena semakin banyak gu immortal, artinya semakin banyak mulut yang harus diberi makan. Sementara itu, saat ini pendapatannya sedang tidak stabil. Bahkan setelah Fang Yuan menurunkan kecepatan dari apertur abadinya, dia mengalami masalah yang besar pada proses pembentukan esensi abadi. Oleh karena itu, Fang Yuan sekarang tampak masam. Tapi ya sudah, karena dia sudah menerima gu itu, maka dia akan merawatnya. Dan Fang Yuan mulai mengamati gu yang ada di tangannya. Vajra berpikir. Fang Yuan tahu bahwa gu ini adalah gu dari jalan kebijaksanaan. Namun, dia juga telah memiliki gambaran kasar pada gu ini, sehingga dia tidak terlalu berharap. Namun, apa salahnya mencoba? Fang Yuan lalu mengaktifkan gu Vajra berpikir, dan segera muncul Vajra yang berpendar keemasan di dalam benak Fang Yuan. Fang Yuan kemudian memobilisasi tanda dao dari jalur kebijaksanaan, namun efeknya, Fang Yuan tidak merasakan perubahan yang signifikan untuk kemampuan berpikirnya. Dan seperti yang Fang Yuan duga, kemampuan dari gu Vajra berpikir memang bukan untuk melakukan deduksi, melainkan untuk bertempur. Kalau Fang Yuan menggunakannya dalam mode tempur, maka gu ini pasti akan menunjukkan performa yang jauh lebih baik.
Fang Yuan berpikir bahwa Gu ini tidak berguna untuknya saat ini. Bahkan jika aku dapat menghasilkan ribuan Vajra berpikir dalam satu kali aktivasi, tetap saja itu tidak akan berguna, kecuali kalau mereka semua ditembakkan bersamaan. Gumam Fang Yuan. Tapi setelah menggumamkan itu, Fang Yuan tiba-tiba mendapatkan inspirasi. Tunggu sebentar. Fang Yuan kembali teringat akan metode dari Dongfang Changfan dan juga Ye Liu Kunxing. Mereka memiliki gerakan pembunuh tipe ofensif yang dikenal dengan nama segudang kunang-kunang bintang. Tunggu, jika aku bisa meniru gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang dan melahirkan gerakan pembunuh yang baru, maka itu bisa menjadi senjata yang kuat. Fang Yuan mulai mempertimbangkan hal ini, dan tidak lama kemudian dia pun mulai melakukan eksperimen. Setelah beberapa jam, Fang Yuan telah berhasil membuat kerangkanya. Namun dia menemukan masalah, bahwa kalau dia hanya menggunakan Gu Vajra berpikir sebagai Gu inti di dalam gerakan pembunuh ini, maka itu tidak akan cukup efektif. Alhasil, Fang Yuan terus mencoba memodifikasi desainnya sendiri. Lalu, 3 hari kemudian, Fang Yuan masih belum menyelesaikan gerakan pembunuh yang sedang ia kembangkan. Karena memang gerakan pembunuh ini menggabungkan jalur bintang, jalur kebijaksanaan, dan jalur transformasi menjadi satu. Tentu saja ini jauh lebih sulit daripada menggabungkan 1 atau 2 jalur bersamaan. Sayangnya, kali ini Wuyong telah memanggilnya. Jadi mau tidak mau, karena Fang Yuan adalah bagian dari klan Wu saat ini, dia pun pergi menemui Wuyong. Setelah sampai, Wuyong memberitahu Fang Yuan tentang Gu Vajra berpikir, yang mana sebenarnya Gu itu adalah hadiah darinya atas prestasi yang ia buat karena telah menyelamatkan Wu Yubo. Sejak awal Fang Yuan memang sudah tahu akan hal ini. Namun kali ini dia pura-pura terkejut dan mengucapkan terima kasih. Dan karena itu, suasana yang ada di sana pun menjadi hangat. Setelah merasa nyaman, Wuyong kemudian masuk ke dalam pembahasan utama. Bahwa sebenarnya kali ini Wuyong ingin memberi Fang Yuan tugas yang baru. Sebenarnya aku ingin memintamu untuk mempertahankan Puncak Beku. Tempat itu sebenarnya memiliki beberapa rahasia dan semuanya tercatat di sana. Kamu bisa mempelajari semua informasinya di sini, kata Wuyong yang kemudian memberikan sebuah guvana dari jalur informasi. Fang Yuan pun memeriksa Gu itu dan dia mendapatkan semua informasi yang ada di dalamnya. Lalu Fang Yuan mengangguk dan berkata, "Maka saudaraku, kamu tidak perlu cemas. Aku akan menyelesaikan masalah ini." Mendengar itu, Wuyong pun tersenyum. Di dalam Gu informasi itu, di sana tertulis bahwa rupanya saat ini yang sedang mencoba mengambil alih Puncak Beku itu adalah klan Xia. Meskipun situasinya genting dan Fang Yuan telah menerima misi ini, dia tidak langsung berangkat menuju Puncak Beku. Dan setelah 10 hari, Fang Yuan masih mengurung dirinya di rumah. Wuyong yang mendengar berita ini menghadapi tekanan besar. Kini masalah menjadi semakin luas, tapi Fang Yuan justru enggan bergerak. "Saudaraku, bukankah kamu mengatakan kalau kamu akan mengatasi masalah ini?" tanya Wuyong yang akhirnya mendatangi Fang Yuan di kediamannya. Dia tidak tahan dengan segala tekanan yang berasal dari segala sisi. Lalu mendengar pertanyaan itu, Fang Yuan pun menjawab, "Kakak, kamu tidak perlu buru-buru."
Tidak perlu buru-buru bagaimana. Kalau kamu terus mengulur waktu, maka mereka akan mengambil puncak Pegu dari kita. Fang Yuan tersenyum. Tidak, Kak. Mereka tidak akan bisa. Kamu tidak perlu khawatir. Semakin lama aku datang, hasilnya justru akan semakin baik. Mendengar itu, kekhawatiran dari Wuyong tidak juga menghilang. Dia berkata, "Adikku, aku hanya berharap kamu bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Aku sungguh khawatir dengan keadaan klan ini di masa depan." Namun, sekalipun mendengar permintaan yang tulus dari Wuyong, Fang Yuan tidak bergeming. Dia kembali mengurung dirinya. Saat ini, dia masih dalam proses penyempurnaan gerakan pembunuh miliknya yang baru. Tidak terasa, 5 hari kemudian, Fang Yuan pun berhasil menyempurnakan gerakan pembunuhnya yang baru. Lalu setelah itu, barulah Fang Yuan berangkat menuju ke puncak Pegu. Sementara itu, di puncak Pegu saat ini, di sana ada 2 orang yang tengah berbincang. Pertama, dia adalah seorang immortal peringkat 6 dari jalur kebijaksanaan. Dia dikenal dengan nama Xia Zuomo. Lalu yang kedua adalah seorang immortal peringkat 7 dari jalur cahaya. Dia dikenal dengan nama Xia Fei Kuai. Dari informasi yang kudapat, kali ini klan Wu mengirimkan Wu Yihai untuk datang ke tempat ini, kata Xia Zuomo. Sungguh mengejutkan. Kupikir Wu Yobo atau Wu Zhen yang akan dikirim kemari, kata Xia Fei Kuai. Kurasa tidak ada orang lagi yang bisa dikirimkan. Wu Yobo sendiri orang yang sombong, tapi dia baru saja dikalahkan oleh Yan Huang. Karena itu saat ini dia masih berada di pengasingan. Dia tidak akan keluar selama dia belum bisa mengalahkan Yan Huang. Kemudian untuk Wu Zhen, aku mendengar bahwa dia sekarang sibuk mempertahankan puncak Phoenix. Dia juga tidak bisa diganggu saat ini. Mendengar itu, Xia Fei Kuai pun tertawa. Hahaha. Jadi Wuyong benar-benar kehabisan pilihan, sampai-sampai dia mengutus Wu Yihai. Lalu, sejauh mana yang kau tahu tentang Wu Yihai? Xiao Zoumo lalu menjawab. Kekuatan pertempurannya berada di peringkat 7. Dia adalah seorang pembudidaya terpencil di Laut Timur. Jadi sangat sedikit informasi tentang dirinya. Namun meski begitu, dia telah lolos dari ancaman, dan bahkan baru-baru ini dia yang membantu Wu Yobo dengan transformasi kura-kura. Oh, kura-kura ramalan. Aku telah mendengarnya. Katanya dia memiliki metode pertahanan alami pada jalur kebijaksanaan. Jadi ini akan bergantung pada Anda, Tuan. Xia Fei Kuai lalu menyeringai dan menjawab. Tidak masalah, aku akan melihat seberapa cakapnya orang ini. Dan 3 hari kemudian, di saat langit sedang gerimis, Fang Yuan tiba di sana. Dia berseru, "Aku di sini." Kedatangan Fang Yuan epic. Dia datang sendirian menghampiri 2 orang dari klan Xia. Dan menurut Ane, jauh lebih epic lagi bagaimana cara Fang Yuan mengatasi masalah ini. Meskipun dia memang sengaja melakukan semua ini, semua masih ada di dalam perencanaan Fang Yuan. Tetapi jujur saja, di part berikutnya itu akan menjadi sangat menarik. Gambaran tentang bagaimana cara Fang Yuan untuk menghadapi mereka. Jadi kalau penasaran, kita ketemu lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video, dan bye.